Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, peristiwa atau tindakan dalam bacaan. Yang kedua, kita akan belajar manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Ya, gambar A. Gambar B. Ya. Yang pertama, fakta-fakta apa yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Ya, jawabannya, gambar A menunjukkan lingkungan yang indah berupa areal persawahan yang subur. Gambar B menunjukkan anak-anak usia SD sedang menanam bibit tanaman. Yang kedua, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Jawabannya, lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, keuntungan apa yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Ya, jawabannya, jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Yang keempat, apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Ya, jawabannya, jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Yang kelima, bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? Ya, kamu bisa mendefinisikan lingkungan yang ada di sekitarmu. Misalnya, lingkungan sudah bersih, tidak ada sampah, atau sebaliknya, lingkungan kotor, banyak sampah. Nah, seperti itu ya. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Ya, kita akan belajar melalui teks bacaan berjudul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Boto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolyo. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Kamu telah membaca bacaan Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terdapat pada bacaan? Carilah lalu lengkapilah gambar peta pikiran berikut. Ya, dari teks bacaan Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terjadi?
Ya, warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kemudian, di mana peristiwa itu terjadi? Ya, peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kemudian, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Apa fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan di bumi? Ayo diskusikan. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompokmu 4-5 orang. Yang pertama, apa fungsi air bagi manusia? Yang kedua, apa fungsi air bagi hewan? Yang ketiga, apa fungsi air bagi tumbuhan? Ya. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Kemudian ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada kelompok-kelompok lain. Ya. Disajikan peta pikiran mengenai air. Fungsi air bagi tumbuhan yakni air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Kemudian fungsi air bagi hewan, ya untuk minum, membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan air. Selanjutnya, fungsi air bagi manusia misalnya minum, memasak, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan dan pakaian. Bisa juga untuk mencuci mobil, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Diskusikan dengan orang tuamu kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dalam keluarga. Kegiatan-kegiatan itu dapat ditulis berdasarkan urutan peristiwa. Misalnya dari bangun tidur sampai saat akan tidur lagi. Tulislah hasilnya dalam tabel seperti berikut. Ya. Disajikan tabel yang berisi nomor dan kegiatan yang membutuhkan air dalam keluargaku. Yang pertama, wudhu. Yang kedua, mandi dan menggosok gigi. Yang ketiga, mencuci bahan makanan. Yang keempat, memasak. Yang kelima, menyiram tanaman. Yang keenam, mencuci mobil. Yang ketujuh, minum. Yang kedelapan, mencuci pakaian. Yang kesembilan, mencuci sepatu. 10, membersihkan kaca jendela. 11, membersihkan kandang hewan peliharaan. Dan 12, memandikan kucing. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.